Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Diundang untuk berdiri. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Dengan tetap berdiri, marilah kita menyanyikan lagu dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 154 bait yang pertama dan kedua. Puji Yesus, Tuhan yang Maha Mulia, nyanyikanlah hatimu bergema. Puji Dia, Yesus yang sudah bertahta. Berilah hormat Raja yang terbesar. Yesus Raja atas anak-anaknya, siang malam kasih-Nya pun serta. Besar-besarkan namanya, puji Dia sampai selamanya. Puji Yesus, Tuhan yang Maha Mulia, karena kita Ia disalibkan. Yesus Raja yang memberikan bahagia, puji Dia, Yesus yang selamatkan. Nyanyikanlah pujian pada Yesus yang kasih-Nya pun tidak watasnya. Serta besarkan namanya, puji Dia sampai selamanya. Amin. Jemaat, silakan duduk. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh hidup kami. Kami juga tidak mengasihi sama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi keinginan daging kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkanlah kami Bapa, tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah. Pimpinlah kami dengan roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan-Mu yang sempurna. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita kembali muji Tuhan dengan menyanyikan lagu dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 136 bait yang pertama dan yang kedua. Laskar Kristus lawan kuasa gelap, ikut salib Kristus sungguh dan tetap. Rajamu sendiri paling di depan, maju dan iringi panji cemerlang. Maju laskar Kristus lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus sungguh dan tetap. Dan serta melihat panji penebus, kuasa iblis mundur, dikalahkan terus. Goncanglah neraka karena mendengar sorak-sorayanmu nyaring menggegam. Maju laskar Kristus lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus sungguh dan tetap. Amin. Untuk bacaan responsorial kita diambil dari Mazmur 16 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Untuk bacaan responsorial kita diambil dari Mazmur 16 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Kita akan bacanya bersaut-sautan. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Mazmur 16 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Bahagia orang saleh, miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah ya orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesediaan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tidak pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya pemilik pusakaku, menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Amin. Bersama-sama, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Amin. Gloria Patri. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya.
Marilah bersama dengan umat Kristen di seluruh dunia kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Hendaklah masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk. Marilah kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Ade Gunawan. Kita akan menyanyikan lagu dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 299 bait yang pertama dan ketiga. Selalu gembalaku, beri hatiku senang di padang hijau di tepi telaga air tenang. Tak usah takut hatiku bila lembah maut gelap, ku turut saja tongkatnya, penghiburan tetap. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang maha murah dan maha kasih, segala puji dan hormat dan syukur kami persembahkan kepada Tuhan oleh karena pemeliharaan dan berkat Tuhan yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kami sampai pada saat ini. Oleh karena itu Bapa, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau menyembah Engkau dan menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan saja. Bapa di sorga, pada saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan pemerintah yang ada, presiden, wakil presiden, para menteri dan aparat negara, dari pusat sampai ke seluruh daerah. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau mengaruniakan hati yang takut akan Tuhan. Dengan penuh tanggung jawab dan kasih, mereka boleh melaksanakan tugas panggilan bagi setiap rakyat di dalam negara kami ini Tuhan. Kami berdoa untuk banyak persoalan, khususnya untuk kesehatan dan ekonomi yang sangat kami butuhkan pada saat ini. Kami mohon akan pertolongan dan hikmat Tuhan, supaya para pemimpin dan aparat negara boleh mengambil ketetapan yang tepat, kebijakan-kebijakan yang dapat menolong setiap rakyat kami di dalam segala kesulitannya. Bapa di sorga, kami berdoa khususnya untuk semua usaha di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap usaha pengobatan yang sedang dilakukan bagi mereka yang sedang menderita sakit dimanapun mereka berada ya Tuhan. Berkatilah setiap dokter dan perawat, semua obat-obat dan alat-alat yang digunakan, biar melalui kuasa Tuhan boleh mendapatkan kesembuhan bagi setiap mereka yang sakit.
Demikian pula Tuhan, kami berdoa untuk setiap pasien. Kami mohon kiranya Engkau memberi kekuatan dan pengharapan, bahkan ketenangan dan damai sejahtera. Biarlah mereka boleh menaruh pengharapan sungguh-sungguh kepada Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa. Pada saat ini juga kami berdoa untuk semua usaha penginjilan yang dilakukan di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Tuhan, tolonglah kami sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, agar supaya di dalam segala keadaan apapun, seperti firman-Mu mengatakan, kami boleh tetap setia dengan penuh semangat memberitakan firman, memberitakan Injil keselamatan bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Berkatilah ya Bapa semua usaha penginjilan, baik yang dilakukan secara pribadi maupun melalui lembaga-lembaga gereja. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh membawa banyak jiwa untuk dimenangkan di dalam keselamatan daripada Kristus. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk pelayanan gereja-gereja Tuhan, khususnya gereja metodis di Indonesia, khususnya untuk gereja kami GMI Bandung Barat, pos yang berada di Padalarang, yang ada di Sendawar dan juga di Balikpapan. Tuhan, kami menyerahkan setiap hamba Tuhan, para majelis dan semua pelayan, bahkan setiap jemaat. Biarlah kami boleh saling mendukung satu dengan yang lain. Dengan sehati dan penuh kesetiaan kami melayani Tuhan, menjadi berkat yang menolong jemaat untuk tumbuh dalam kerohanian mereka. Dan biarlah Tuhan Engkau mempercayakan lebih banyak jiwa kepada kami. Kami boleh memenangkan banyak jiwa untuk Tuhan. Jika ada kesulitan yang kami hadapi ya Bapa, kiranya Engkau-lah yang senantiasa memberikan pertolongan dan jalan keluar. Engkau mengaruniakan hikmat dan kuasa kepada setiap kami. Di tengah-tengah zaman yang sulit ini, kami boleh melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih ya Bapa. Pada saat ini Tuhan, hamba-Mu mengangkat tangan untuk berdoa bersama-sama dengan setiap saudara kami yang saat ini sedang berdoa, baik di dalam gedung gereja ini Tuhan, maupun mereka yang beribadah di rumah masing-masing pada saat ini, di dalam ibadah online ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau mendengarkan setiap doa kami. Kami berdoa dan menyerahkan setiap keluarga. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah mereka Tuhan. Di dalam zaman yang sulit ini, mereka boleh semakin lebih rukun dan sehati di dalam keluarga, sehingga Tuhan boleh hadir dan memberkati rumah tangga dan pekerjaan mereka. Tuhan, hamba-Mu berdoa, jikalau ada di antara mereka yang mengalami kesulitan, bahkan mungkin persoalan dan perselisihan di dalam rumah tangganya Tuhan, kami berdoa bersama-sama kiranya Engkau datang dan menolong mereka, karena kami percaya tidak ada suatu persoalan yang tidak dapat kami selesaikan di dalam kuasa dan kasih Tuhan. Demikian pula Tuhan, kami berdoa, mohon bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan di dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan kami mohon untuk kemurahan-Mu, hadirlah di tengah-tengah mereka Tuhan, karuniakanlah hikmat kepada mereka dan berikanlah kekuatan dan semangat, ketekunan kepada mereka. Walaupun sulit zaman ini, tetapi kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Kami percaya Engkau mengasihi kami, Engkau akan memberkati hidup kami, Engkau akan menolong setiap kami ya Bapa. Jikalau ada di antara mereka yang sedang mencari pekerjaan, hamba-Mu berdoa kiranya Engkau membukakan jalan bagi mereka. Hamba juga berdoa untuk kesehatan daripada setiap jemaat dan setiap orang yang sedang berdoa pada saat ini. Hamba-Mu berdoa khususnya untuk mereka yang sudah lanjut usia, yang seringkali kesehatan mereka lemah ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa kiranya Engkau melawat mereka satu persatu. Ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa ya Tuhan, jamahlah tubuh mereka. Berkatilah semua makanan, istirahat dan obat-obatan. Bahkan melalui iman dan sukacita yang daripada Tuhan, mereka mendapatkan kekuatan yang baru daripada Engkau, sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hamba-Mu juga berdoa, jikalau ada di antara mereka
yang mempunyai rencana, yang mempunyai angan-angan, mempunyai kerinduan, permohonan, sesuatu yang sebenarnya yang baik. Tetapi mereka sudah tidak mampu lagi berdoa. Mereka tidak berani lagi untuk mengatakannya. Tuhan, pada saat ini hamba-Mu mengangkat tangan bersama-sama dengan mereka. Kuatkanlah hati mereka Tuhan. Bangkitkanlah semangatnya ya Tuhan. Bangkitkanlah iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Karena kami percaya tidak ada sesuatu yang sulit bagi Tuhan. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Kami percaya Engkau mempunyai kemurahan dan berkat bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Pada saat ini Tuhan kami berdoa khususnya untuk keluarga Pak Jeffrey. Tuhan kami berdoa jikalau hamba-Mu sekeluarga sedang merencanakan untuk membuka usaha yang baru. Tuhan walaupun mereka tidak tahu pada saat ini, tetapi kami mau berdoa bersama-sama. Kami mau mengangkat hati dan pengharapan kami kepada Tuhan, karena kami percaya Engkau mengasihi keluarga ini dan Tuhan akan membukakan jalan bagi mereka. Demikian pula Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk seorang jemaat yang sedang melamar pekerjaannya di Bank Indonesia. Dia sudah melalui tahap pertama dan sudah lulus. Akan selanjutnya untuk tes dan semua wawancara tahap selanjutnya. Tuhan kami berdoa bersama-sama dengan keluarga ini. Kami mengangkat hati kepada Tuhan. Kiranya Engkau campur tangan di dalam segala sesuatu. Jikalau sungguh ini adalah hal yang baik di dalam pandangan Tuhan, kami percaya Engkau akan buka jalan bagi dia. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau bersyukur kepada Tuhan bersama-sama dengan keluarga Bapak Johnson Silalahi dan Ibu Normaida Pasaribu. Tuhan, walaupun seolah-olah sulit, tetapi hamba-Mu ini terus berdoa. Mereka terus berdoa dan berharap kepada Tuhan. Dan kami sudah mendengarkan sukacita kabar baik daripada mereka. Tuhan telah memberkati buah kandungannya, sehingga Ibu Normaida sudah mengandung beberapa minggu. Oh Tuhan, kami berdoa dan mohon kiranya Engkau mencurahkan belas kasihan-Mu atas keluarga ini. Engkau lindungi mereka Tuhan. Berkatilah ibu dan bayi di dalam kandungannya, supaya dapat tumbuh dengan sehat dan sempurna, sampai pada waktunya ia boleh melahirkan dengan selamat. Dan biarlah ya Tuhan, anak yang dikaruniakan dalam keluarga ini akan menjadi anak yang takut akan Tuhan, yang mempermuliakan nama Tuhan, yang memberikan sukacita kepada keluarga. Terima kasih ya Bapa, berkatilah kedua orang tuanya dalam hidup rumah tangga dan pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu juga ingat untuk keluarga Rianto dan istrinya. Kami bersyukur Tuhan telah memberikan buah kandungan bagi keluarga ini. Istrinya sudah mengandung beberapa bulan. Kami juga berdoa kiranya Engkau berkati ibu dan bayi dalam kandungannya. Janin itu bisa bertumbuh dengan sehat dan sempurna, dan pada waktunya hamba-Mu akan melahirkan dengan selamat. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami. Sekali lagi Tuhan, hamba-Mu mengangkat tangan, membawa setiap orang yang sedang berdoa pada kesempatan ini, yang ada di gereja, yang melalui online, di rumah mereka, dimanapun mereka berada. Tuhan mendengarkan doa mereka. Tuhan melihat imannya. Tuhan melihat akan pengharapan mereka. Dan Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya segala yang baik di dalam pandangan Tuhan. Karena itu juga baik bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita. Saya mengundang para petugas persembahan untuk maju ke depan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Aku bernyanyi bahagia
memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita kembali muji Tuhan dengan menyanyikan lagu dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 90 ayat yang pertama dan kedua, untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Ade Gunawan. Sembahyang yang sedap, yang panggil dari dunia gelap, dan pada tata Tuhanku serahkan keperluanku. Di waktu berkesusahan, jiwaku dapat perhentian, terluput dari kuasa gelap oleh sembahyang yang sedap, terluput dari kuasa gelap oleh sembahyang yang sedap. Sembahyang yang teguh, yang bawa permintaanku kepada Dia yang benar, yang mau beri berkat terbesar. Disuruh cari mukanya, bersandar pada firman-Nya, serahkan kebimbanganku dalam sembahyang yang sungguh, serahkan kebimbanganku ke dalam sembahyang yang sungguh. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, hamba-Mu mau mengucap syukur untuk jemaat-Mu yang berulang tahun. Kami ingat akan Ibu Edowati yang berulang tahun. Kami berdoa dan mengucap syukur seraya mempersembahkan orang tua kami ini kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberikan umur yang panjang, kesehatan yang baik, dan sukacita senantiasa daripada Tuhan. Apa yang menjadi beban dalam pikiran dan hatinya, Tuhan yang mengangkat dan menjawab, memberikan jalan keluar dan pengharapan senantiasa daripada Tuhan. Berkatilah anak-anaknya. Kami berdoa untuk keluarga Melda, untuk keluarga Beni, untuk keluarga Linda dan keluarga Doni. Berkatilah rumah tangga dan pekerjaan dan usaha mereka masing-masing, untuk anak-anaknya dalam pendidikan dan kuliahnya. Demikian pula Tuhan, hamba-Mu bersyukur untuk anak kami Briela Hermawan.
putri daripada Bapak Anton dan Ibu Wilma yang berulang tahun. Tuhan, kami menyerahkan anak-Mu yang masih kecil ini Tuhan, sepenuhnya di dalam tangan kuasa dan pemeliharaan Tuhan. Engkau berkati pertumbuhannya, baik secara fisik, di dalam pengetahuan, di dalam kepribadian, bahkan di dalam kerohaniannya. Ia boleh bertumbuh semakin dewasa, menjadi anak yang cerdas dan takut akan Tuhan. Berkatilah Anton dan Wilma dalam rumah tangga dan segala usaha pekerjaan mereka. Demikian pula Tuhan, pada hari Minggu tanggal 27 nanti kami berdoa mengucap syukur untuk Ibu Wong Cipeng yang berulang tahun. Kami menyerahkan orang tua kami ini kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberikan umur yang panjang dan kesehatan yang baik, sukacita senantiasa daripada Tuhan. Jamahlah tubuhnya yang sakit, terutama pada kakinya, lututnya yang sudah operasi. Tuhan pulihkan dan berikan kesembuhan yang sempurna, sukacita senantiasa daripada Tuhan. Berkatilah Pak Ferry dan semua anak-anak menantu, kami serahkan dalam pemeliharaan Tuhan. Sekarang ya Tuhan, berkatilah kami yang akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus membukakan hati dan pikiran, bahkan hidup kami kepada sabda Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Amsal pasal 25 ayat yang ke-28. Amsal pasal yang ke-25 ayat yang ke-28. Tema khotbah kita pada saat ini adalah kuasailah dirimu dalam segala hal. Kalau saudara sudah mendapatkannya, satu ayat ini kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Sekali lagi saya bacakan. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Satu ayat lagi, Amsal pasal 16 ayat yang ke-32. Pasal 16 ayat yang ke-32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut sebuah kota. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa pentingnya menguasai diri. Oleh karena itu Amsal pasal 25 ayat 28 tadi mengatakan orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya adalah seperti kota yang sudah roboh temboknya. Saudara-saudara, pada zaman dulu kota-kota yang besar itu senantiasa membangun tembok yang kokoh, yang tinggi. Untuk apa? Untuk keamanan, melindungi kota itu, melindungi rakyatnya sehingga mereka boleh mendapatkan keamanan dan keselamatan. Oleh karena seringkali ada bangsa-bangsa, suku-suku di sekitar mereka yang lebih kuat, itu dengan mudahnya akan menyerang, merampoknya, menindasnya, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu secara rohani dikatakan bahwa orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya, tidak dapat menguasai dirinya, seperti sebuah kota yang temboknya itu sudah roboh. Artinya orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya, yang tidak dapat menguasai dirinya, ia berada di dalam keadaan bahaya. Keselamatan hidup dan masa depannya sedang terancam. Kalau kota masih ada tembok yang kokoh, maka mereka itu aman. Hidupnya bisa tentram, bisa selamat. Harta bendanya tidak akan dirampas oleh orang lain. Demikian pula tidak ada binatang buas yang bisa datang untuk mencelakakannya. Tetapi kalau tembok itu sudah roboh, itu berarti bahwa rakyatnya di dalam keadaan bahaya.
Keselamatan hidup mereka dan masa depan mereka sedang terancam. Saudara, saya kasih contoh. Oleh karena Kain tidak dapat mengendalikan diri, menguasai dirinya dari apa, saudara? Dari rasa iri dan benci kepada adiknya. Siapa? Habil. Ketika mereka bersama-sama memberikan korban persembahan kepada Tuhan, ternyata persembahan Habil itu diterima oleh Allah, sedangkan persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan. Maka kemudian Kain menjadi sangat panas hati, benci, lalu kemudian dia tidak bisa menguasainya, lalu dia membunuh adiknya. Padahal sebelumnya ketika ia sedang panas hati, Tuhan sudah mengingatkannya, Kain, kenapa mukamu muram dan hatimu panas? Ketahuilah, iblis sudah ada di pintu hatimu, engkau harus waspada. Tetapi ternyata Kain gagal menguasai, mengendalikan dirinya, sehingga akhirnya dia membunuh adiknya. Lalu apa yang terjadi? Tuhan menghukum dia. Allah mengutuk Kain dan juga tanah garapannya. Ia menjadi seorang pengembara. Lalu dimanapun dia pergi untuk bercocok tanam, tidak mendapatkan hasil yang baik. Saudara-saudara, demikian pula kalau kita melihat Saul. Saul tidak bisa menguasai diri, mengendalikan diri dari rasa iri dan benci kepada Daud. Karena orang-orang memuja Daud itu lebih hebat daripada Raja Saul. Bisa mengalahkan Goliat hanya dengan alat yang sederhana. Lalu kemudian orang menari-nari, menyanyikan kemenangan Daud itu dengan mengatakan, Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Daud dipuja-puja oleh rakyat lebih hebat daripada Raja Saul yang sedang duduk di atas takhta. Maka menimbulkan amarah, kebencian, dan ingin membunuh Daud. Berkali-kali Saul berusaha untuk membunuh dia. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Alkitab mengatakan, maka roh Allah meninggalkan Saul. Maka roh Allah yang tadinya ada di dalam hidup daripada Saul sebagai raja dan pemimpin Israel, oleh karena dia tidak dapat menguasai diri dari rasa benci, iri, dan merencanakan pembunuhan kepada Daud yang tidak bersalah, maka akhirnya roh Tuhan meninggalkan dia. Lalu bagaimana, saudara? Sejak roh Tuhan meninggalkan dia, Saul kemudian hidup dan karirnya semakin merosot. Akhirnya Saul mati di dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Saudara-saudara, ada begitu banyak contoh di dalam Alkitab. Dan juga yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam kehidupan berkeluarga. Tidak bisa menguasai diri dari keinginan-keinginan jahat, yang keinginan-keinginan yang tidak berkenan kepada Tuhan, mungkin di dalam masalah seksual. Akhirnya berbuntut panjang, menghancurkan rumah tangga dan keluarganya. Orang yang tidak bisa menguasai diri dalam pekerjaan dan usaha, mungkin dia begitu tamak, lalu kemudian menggunakan cara-cara yang licik, yang rasanya bisa meraup keuntungan dengan hebat dan gampang, tetapi ujungnya adalah kehancuran. Demikian pula saudara-saudara, oleh karena kita tidak bisa menguasai, mengendalikan diri di dalam pekerjaan dan usaha kita, akhirnya kita kehilangan banyak berkat yang sebenarnya Tuhan mau memberikan kepada kita. Demikian pula di dalam kita beribadah dan melayani Tuhan, dalam hidup berjemaat, dalam hidup bergereja. Jikalau baik jemaat maupun hamba Tuhan, baik jemaat maupun majelis, baik jemaat maupun aktivis, kita adalah orang-orang yang tidak mau mengendalikan diri, menguasai diri kita, maka akhirnya
akan membawa pertikaian, perselisihan, keretakan, kehancuran, kemunduran daripada gereja-gereja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya di dalam Alkitab menasihatkan kita untuk menguasai diri dalam segala hal. Coba kita lihat beberapa ayat. Ya, ada di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 5, ya tolong diklik. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Firman Tuhan mengatakan, kuasailah dirimu di dalam segala hal. Supaya apa? Supaya engkau bisa bertahan di dalam menghadapi berbagai macam kesulitan, tantangan, aniaya yang sedang terjadi pada zaman itu. Supaya apa? Supaya engkau bisa tetap setia melayani Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, supaya engkau bisa menyenangkan hati Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Lalu ayat yang kedua di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ketujuh mengatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan ada banyak hal yang berkecamuk dalam hatimu, ada banyak hal yang berkecamuk dalam pikiranmu, ada banyak keinginan dalam hidupmu yang membuat engkau tidak bisa tenang. Oleh karena itu kuasailah dirimu supaya engkau bisa tenang, berdoa, beribadah, mengikuti Tuhan. Coba kita lihat ya, 2 Petrus pasal 1 ayat 5 dan 8. 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai 8 ya. Justru karena itu haruslah kamu sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan itu pengetahuan, dan kepada pengetahuan itu penguasaan diri, dan dengan demikian penguasaan diri itu membuat engkau menjadi tekun, dan akhirnya saudara-saudara engkau akan menjadi sempurna di dalam Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan orang yang percaya kepada Yesus, yang menjadi anak-anak Allah, yang menjadi orang Kristen, anak Tuhan, umat Allah, hendaklah ia imannya itu ditambahkan dengan pengetahuan. Sudah memulai mengikut Tuhan dengan iman percaya kepada Kristus, keselamatan di dalam salib Kristus. Jangan berhenti di situ. Engkau harus menambahkannya dengan pengetahuan, pengenalan akan firman Tuhan, kebenaran Tuhan, kehendak Allah dalam hidupmu. Dan pengetahuan itu kemudian disertai dengan penguasaan diri. Dan ketika engkau belajar untuk bertumbuh dalam penguasaan diri, maka engkau akan menjadi orang yang tekun mengikut Tuhan. Dan ketekunan dalam mengikut Tuhan itulah yang membuat engkau menjadi anak Tuhan yang sempurna. Yang terakhir, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Saudara-saudara, Tuhan menghendaki supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus, yang mendapatkan pengampunan daripada Allah, yang sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan, yang sudah dimerdekakan dari belenggu kuasa jahat, oleh pertolongan Roh Kudus, ia akan perlahan-lahan menghasilkan buah-buah dalam kehidupannya. Yaitu apa? Di situ dikatakan ada nampaknya kasih. Ketika melihat orang di dalam susah, dia mencintai, mengasihi, mau menolong. Ketika istrinya tidak berkenan
di dalam perkataan dan perbuatannya kepadanya, tapi suaminya dengan cinta kasih bisa mengampuni, bisa bersabar, bisa menuntun istrinya untuk bertumbuh dari kesalahan itu menjadi kebaikan dan kebenaran dan seterusnya. Dan Alkitab mengatakan, hendaklah oleh pertolongan Roh Kudus engkau menguasai dirimu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam 4 ayat tadi yang kita baca, di situ mengatakan apa? Menguasai dirimu dalam segala hal. Tentunya segala hal itu artinya seluruh keberadaan kita. Di dalam pikiran, di dalam perkataan, di dalam perbuatan kita, di dalam emosi kita, di dalam hawa nafsu kita, di dalam keinginan kita, di dalam ambisi kita, di dalam semua rencana-rencana kita dan seterusnya. Satu contoh yang sangat sederhana. Coba kita buka Amsal 23. Amsal 23. Ayat 1 dan 2. Amsal 23 ayat 1 dan 2. Di sana dikatakan apa? Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Saudara-saudara, di dalam bahasa yang Amsal mengatakan apa, saudara-saudara? Kalau kamu sedang menghadapi makanan dengan segala keinginan yang luar biasa karena makanan di meja itu begitu nikmat. Lalu Amsal mengatakan, taruhlah pisau besar di lehermu supaya engkau hati-hati makan, ya. Karena apa? Makanan itu nafsu makan itu, makanan itu juga butuh untuk tubuh kita, tetapi harus dikendalikan, dikuasai. Makan yang tidak benar, tidak baik bisa merusak kesehatan kita dan seterusnya. Nah, baiklah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam khotbah kita hari ini kita akan bicara 3 hal. Yang pertama, menguasai diri dalam hal apa? Yaitu di dalam pikiran. Ya. Jika kita tidak dapat menguasai diri di dalam hal pikiran kita, maka tindakan kita pun tidak dapat kita kuasai. Oleh karena itu Rasul Paulus berkata di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 5. Kami menawan segala pikiran dan mentaklukkannya kepada Kristus. Saudara-saudara, yang pertama, firman Tuhan mengajak kita untuk menguasai, mengendalikan pikiran kita. Lalu dikatakan bahwa pikiran yang tidak bisa dikuasai itu membuat kita tidak bisa menguasai sikap dan perbuatan kita. Oleh karena apa yang kita lakukan itu salah satunya berasal dari pikiran. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka Rasul Paulus mengatakan, aku mentaklukkan pikiranku di bawah kaki Kristus. Saudara-saudara, mari kita belajar untuk apa? Untuk mentundukkan segala pikiran kita, segala konsep yang kita dapatkan dalam pikiran kita itu kepada Kristus. Saudara-saudara, itu artinya kita harus terus-menerus mengisi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan, agar supaya firman Tuhan itu dapat menguasai dan mengontrol pikiran dan perbuatan kita. Amin. Amin. Saudara-saudara, Paulus mengatakan, hai orang Kristen, anak-anak Tuhan, taklukkanlah, tundukkanlah pikiranmu di dalam kontrol daripada Kristus. Bagaimana caranya? Yaitu saudara dan saya harus mengisi hati dan pikiran kita dengan apa? Dengan firman daripada Allah, dengan firman daripada Kristus. Supaya apa? Supaya firman Tuhan memenuhi hati kita. Amin. Supaya firman Tuhan memenuhi pikiran kita, supaya firman Tuhan memenuhi hidup kita. Dan dengan demikian,
maka firman Allah itu akan mengendalikan dan mengontrol kehidupan kita. Itu sebabnya saudara-saudara, Mazmur pasal 119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu ya Tuhan, itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Firman Tuhan yang memenuhi hati dan pikiran kita, yang memenuhi hidup kita itu akhirnya dapat menguasai dan mengendalikan hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nanti kita akan lihat hal ini terjadi dalam hidup daripada Yusuf pada bagian belakang khotbah ya. Nah, firman Tuhan berkata bahwa kita harus memiliki pikiran Kristus. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 16. Paulus mengatakan, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ada banyak orang yang dikuasai oleh filsafat-filsafat dunia, oleh ilmu pengetahuan, oleh dongeng-dongeng banyak orang dan seterusnya. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Apa artinya saudara-saudara? Yaitu bahwa saudara dan saya harus mencari dan memikirkan perkara-perkara yang di atas. Perkara di mana Kristus ada, kata Kolose pasal 3 ayat 1. Di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Saudara-saudara, Kolose pasal 3 ayat 1 mengajak kita anak-anak Tuhan. Janganlah hidupmu dipenuhi, dikuasai, dikendalikan oleh filsafat-filsafat dunia, oleh ilmu pengetahuan dunia, oleh dongeng-dongeng nenek moyang, semacam itulah ya. Saudara, mengetahui banyak hal itu perlu. Bahkan ada satu statement yang mengatakan, semua kebenaran adalah kebenaran Allah. Jikalau ada kebenaran di dalam ilmu pengetahuan, itu juga kebenaran Allah. Jikalau ada kebenaran di dalam filsafat manusia, itu juga kebenaran Allah. Jikalau ada kebenaran di dalam budaya manusia, itu adalah kebenaran Allah, dan seterusnya. Tetapi saudara-saudara, janganlah hidup kita dipenuhi hanya dengan semua filsafat omongan dunia, tetapi dipenuhi dengan firman Allah di mana Kristus berada, kata Kolose, supaya hidupmu dikendalikan oleh firman Tuhan. Saudara, saya kasih contoh yang sederhana. Beberapa tahun yang lalu saya pernah melayani seorang mahasiswa. Mahasiswa ini adalah dari gereja Metodis dari Bandar Lampung. Kemudian dia sudah lulus SMA, kuliah di Bandung di Universitas Negeri yang baik. Saudara-saudara, tahun pertama dia ada di Bandung, dia setia datang ke gereja, ikut kebaktian persekutuan pemuda, kegiatan-kegiatan gereja. Tetapi ketika mulai menjelang tahun kedua dan seterusnya, lama-lama dia tidak pernah ke gereja, tidak ikut persekutuan. Lalu saya mengunjungi dia di kos. Karena sejak dari Lampung saya sudah kenal dia dari SD, SMP sampai SMA, itu saya sudah pindah ke Bandung. Saudara, apa yang terjadi? Ketika tahun kedua kuliah di Bandung, dia sedang tertarik membaca buku-buku filsafat. Sedang tertarik untuk membaca buku-buku ateisme, komunisme, liberalisme, dan seterusnya. Lalu dia begitu tertarik dengan pikiran-pikiran, statement-statement, konsep-konsep yang ada di dalam buku-buku itu. Lalu lama-lama imannya tergerus. Dia mulai mempertanyakan, betulkah Tuhan itu ada? Kalau Tuhan ada, mengapa begitu banyak kejahatan dan penderitaan? Kenapa ada orang yang berbuat kriminal tetapi dia bisa hidup dengan enaknya dan seterusnya? Begitu banyak berkecamuk dalam hati dan pikirannya, lalu dijawablah dari buku-buku
filsafat, ateisme, liberalisme, dan seterusnya. Lama-lama dia kemudian meninggalkan kekristenan. Saudara-saudara, saya datang beberapa kali, lalu kemudian berdialog. Banyak hal yang kita bicarakan, tetapi dia tetap tidak bisa menerima. Akhirnya saya hanya mengatakan, saya berdoa supaya pada suatu waktu nanti Roh Allah akan bekerja, menyingkapkan kebenarannya dalam hati dan hidupmu, dan engkau akan berbalik kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama, kuasailah pikiranmu. Melalui apa? Isilah hati dan hidupmu, pikiranmu dengan sabda Tuhan, kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dengarkanlah pengajaran-pengajaran yang baik dan benar. Saudara, hati-hati dalam zaman ini melalui internet. Saya sudah bilang globalisasi tanpa batas. Segala hal yang baik, yang buruk, yang benar, yang salah, yang penuh dengan kebohongan dan tipu muslihat bisa dengan mudah diakses melalui internet. Saudara harus hati-hati. Kuasailah dirimu terhadap semua pengajaran itu. Nah, saudara-saudara, yang kedua adalah kita harus menguasai perkataan kita. Amin. Amsal pasal 21 ayat 29 mengatakan, siapa memelihara mulutnya dan lidahnya, maka ia memelihara dirinya daripada segala kesukaran. Amin. Barang siapa yang pelihara ucapannya, omongannya, bicaranya, maka ia akan luput dari berbagai macam kesulitan dan masalah. Sebaliknya, orang yang ceplas-ceplos, yang tidak bisa mengendalikan omongannya, sudah ngomong baru mikir. Nah, pada zaman sekarang ini kita sudah seringkali melihat ya, bagaimana cuitan-cuitan, satu kata, dua kata, tiga kata, satu kalimat membawa orang ke penjara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Amsal mengatakan siapa memelihara ucapannya, memelihara dirinya daripada kesukaran. Oleh karena itu, menguasai diri dalam ucapan dan perkataan adalah hal yang penting bagi hidup kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita melihat Yakobus pasal 3 ayat 2. Barang siapa tidak bersalah di dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Saudara, mengendalikan ucapan, omongan, perkataan itu ternyata paling sulit. Karena itu Yakobus mengatakan, siapa yang sudah belajar sampai pada akhirnya dia bisa mengendalikan omongannya, tidak sembarang ngomong, maka dia itulah orang yang sempurna. Artinya, saudara-saudara, kita ambil saja arti intinya yang jelas daripada firman Tuhan. Dalam Efesus pasal 4 ayat 29, hendaknya ucapan kita itu dikontrol sesuai firman Tuhan, sehingga perkataan kita itu mendatangkan berkat bagi orang lain, serta mempermuliakan nama Tuhan dan bukan sebaliknya. Amin. Saya baca ya, Efesus pasal 4 ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik, yang membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia Allah. Hindarilah perkataan yang sia-sia, apalagi perkataan-perkataan yang jahat, yang kotor, yang najis, yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Lalu Efesus mengatakan, pakailah perkataan yang bagaimana, saudara? Yang mendatangkan kasih karunia Allah bagi orang yang mendengarnya, yang bisa membangun hidupnya.
membangun pengharapan imannya, semangatnya, membangun hal yang baik dalam hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada suatu kali di dalam cerita dongeng dikatakan bahwa raja berkata kepada Abu Nawas, Abu Nawas, coba kamu bikin satu makanan yang paling enak untuk saya. Lalu besoknya Abu Nawas datang dan membawa satu porsi masakan yang terbuat dari lidah sapi. Wah, raja makan dan betul, wah enak sekali ini Abu Nawas katanya. Lalu sudah selesai, raja bilang lagi, coba besok saya minta kamu bawa makanan yang paling tidak enak. Nah, besoknya Abu Nawas datang lagi bawa makanan yang sama, yang dibuat dari lidah sapi. Lalu raja bertanya kepada Abu Nawas, ketika saya minta kamu bawa makanan yang paling enak, paling hebat, kamu bawa lidah sapi. Waktu saya bilang makanan yang paling tidak enak, kamu bawa juga lidah sapi. Lalu dia mengatakan, tuanku raja, soal enak atau tidak enak itu relatif. Tetapi ingatlah bahwa lidah itu bisa mendatangkan sukacita, tetapi juga mendatangkan duka cita. Bisa menjadi berkat bagi orang lain, tapi juga mendatangkan bencana kepada orang. Saudara-saudara, apakah kita sadar? Satu kata yang terlontar dari mulut kita itu bisa menjadi berkat atau menjadi kutuk bagi orang. Bisa membawa sukacita dan damai sejahtera, atau engkau membuat sepanjang malam orang itu tidak bisa tidur. Engkau membangkitkan semangat orang atau membuat orang itu menjadi putus asa. Beberapa waktu yang lalu ada sebuah artikel yang mengatakan ketika sedang ada reuni keluarga, lalu datanglah satu keluarga dari jauh dan mengatakan, waduh, rumahmu sempit sekali ya. Saudara-saudara, yang tadinya orang itu merasa rumahnya nyaman, cukup untuk keluarga kecilnya, karena dibilang, wah kecil sekali ya rumahnya. Sekarang dia mulai merasa rumahnya tidak nyaman lagi, tidak cukup lagi untuk dia. Betul sempit dan jelek. Saudara-saudara, perkataan kita itu akan membawa perubahan dalam hidup orang. Perubahan yang bagaimana? Yang membawa kebangunan atau meruntuhkan hidup mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya ingat sekali beberapa tahun yang lalu ada sebuah peristiwa di mana satu keluarga yang punya toko bangunan di Cimahi. Pada malam itu masuklah penjahat. Lalu ketika tuan rumah ini mendengar ada suara-suara, dia bangun. Ternyata berjumpa dengan penjahat ini sudah siap dengan parang begitu, lalu disabetkan kepada tuan rumah ini. Lalu bapak itu mulai teriak, lalu istrinya bangun, anaknya bangun, bapaknya dibacok, akhirnya mati. Lalu anak laki-laki mau nolong, dibacok juga mati, istrinya dibacok juga mati, sekaligus 3 orang. Dan anak laki-laki itu ternyata beberapa minggu lagi akan menikah. Harus bercucuran darah dan akhirnya mati dengan mengenaskan. Setelah polisi selidiki, ternyata siapa yang membunuh dan apa motivasinya. Saudara-saudara, ternyata bekas karyawannya di toko bangunan. Oleh karena 1-2 kalimat yang sering kali dikatakan oleh majikannya itu sangat menusuk hatinya, menyakitkan hatinya, menimbulkan segala kebencian dan dendam. Apalagi suatu hari terjadilah PHK, dia diberhentikan, maka menumpuklah kemarahan, kebencian, dan memang dia berniat untuk membunuh majikannya.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mulutmu harimaumu, ya. Apa yang kita katakan itu bisa menjadi begitu tajam seperti pisau yang bisa membunuh orang. Sekarang bukan lagi mulut, tetapi tangan dan jari Anda. Pada gadget-gadget Anda itu sangat berbahaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, contoh yang terakhir, saya seringkali mengatakan kepada jemaat kami. Saudara-saudara, ketika sebelum pandemi COVID-19 kami seringkali berkunjung membesuk di rumah sakit, di mana-mana tempat. Pada waktu itu saya masih belum di Bandung. Kami berkunjung dengan 5 orang ibu dari jemaat berkunjung ke rumah-rumah. Nah, pada suatu kali kami berkunjung ke sebuah rumah sakit, seorang jemaat kami sedang sakit dan akan dioperasi. Jadi kami pergi ke situ untuk berdoa. Nah, saudara-saudara, sudah sampai di rumah sakit, ibu yang kira-kira umur 40-an tahun itu terbaring di rumah sakit, persiapan besok akan operasi karena ada benjolan di sini. Saudara-saudara, mulailah ibu-ibu yang menemani saya itu ada yang bilang, sakit apa toh? Oh, itu benjolannya di situ. Waduh, besarnya segini, warnanya juga mirip. Keluhan-keluhannya juga mirip sama punya kamu. 3 hari yang lalu baru mati loh saudara aku. Saudara, coba kita bayangkan ya, datang besuk, lihat orang sakit lalu ngomong, persis loh saudara saya, begini sakitnya, 3 hari baru mati, baru meninggal, udah dikubur. Omongan saudara itu bukan memberikan penghiburan, kekuatan dan damai sejahtera. Bisa-bisa malam itu oleh karena omongan saudara, dia justru stres dan akhirnya mati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kuasailah pikiranmu dan kuasailah perkataanmu. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu menguasai perbuatan kita. Ya, menguasai perbuatan kita. Saudara-saudara, contoh yang nyata adalah Yusuf di dalam kitab Kejadian. Yusuf di dalam masa mudanya sebagai seorang pemuda yang gagah, yang tampan, yang di dalam masa-masa bagaimana gejolak keinginan seksual itu mungkin begitu meluap-luap. Ketika ia di dalam kesusahannya, dia difitnah, dia dijual, dipenjarakan sampai ke negeri orang, lalu kemudian kerja di Potifar. Tahu-tahu istri Potifar ini melihat Yusuf yang gagah dan tampan lalu merayu dia. Istrinya mengatakan, Yusuf, ayolah tidur dengan aku. Saya suka sekali sama kamu, begitu ya. Saudara-saudara, Yusuf yang muda belum menikah, tentunya gejolak itu begitu hebat. Tetapi saudara-saudara, kita bersyukur bahwa Yusuf bisa menguasai, mengendalikan hawa nafsunya, sekalipun ada godaan yang begitu hebat. Saudara, kalau dia mau menyeleweng dengan istri majikan kan enak. Dia menikmati peristiwa itu juga mungkin akan mendapatkan banyak kebaikannya, mungkin gaji atau segala macamnya, benefitnya ya. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa Yusuf meninggalkan sampai bajunya itu robek, tertinggal di tangan perempuan itu, dia lari keluar. Dan apa yang terjadi? Kenapa bisa begitu? Oleh karena Yusuf mengatakan, apakah mungkin aku melakukan dosa yang begitu hebat di hadapan Allah? Ya, tadi saya sudah bilang, hati dan pikiran Yusuf dipenuhi oleh firman Tuhan. Dia tahu bahwa sekalipun majikannya, suaminya daripada wanita ini tidak ada orang di rumah, bahkan tidak ada yang mungkin tahu, tetapi dia tahu bahwa Tuhan ada di situ.
Mata Tuhan melihat. Dia tidak berani melakukan apa yang jahat dan berdosa kepada Tuhan. Apakah mungkin aku melakukan dosa yang begitu keji di hadapan Tuhan? Saudara-saudara, Yusuf masih dapat menguasai dirinya dari godaan istri tuannya karena ia takut akan Allah. Ia dapat menjaga kekudusannya dan tidak mencemarkan dirinya, sehingga hidupnya berkenan kepada Tuhan dan hidupnya semakin diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Karena dia menyimpan firman Allah, maka firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan menguasai hati dan pikirannya. Disertai dengan rasa takut akan Allah, maka dia taat kepada Tuhan. Dia tidak berani melakukan yang jahat itu, dan dia bisa mengendalikan hawa nafsunya. Dan dari hari ke hari Tuhan memberkati hidupnya. Dari seorang yang dijual sebagai budak orang asing, dari seorang pelayan, dia diangkat menjadi wakil raja di dalam negeri itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita bertanya bagaimana bisa menguasai diri, bagian yang terakhir. Bagaimana kita bisa menguasai diri? Saudara-saudara, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan secara cepat. Yang pertama, sadarilah dan percayalah bahwa Yesus sudah memerdekakan kita dari ikatan dan kuasa dosa. Saudara-saudara, Galatia pasal 5 ayat 1. Begitu luar biasa ya. Galatia pasal yang kelima ayat 1 mengatakan demikian. Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara, maksudnya adalah setiap orang di dalam dunia ini memang hidupnya sudah dikuasai, dibelenggu oleh dosa, kejahatan, iblis. Sudah berkali-kali kita dengar anak kecil, mungkin masih 1-2 tahun umurnya, nggak pernah diajar supaya berbohong, dia bisa bohong sendiri. Kamu yang mecahin gelas ya? Enggak, bukan saya kok Pak, bukan saya Mah, bukan saya. Padahal dia yang pecahkan gelas itu. Dari mana dia bisa berbohong? Karena manusia yang Alkitab katakan keturunan daripada Adam dan Hawa itu sudah jatuh ke dalam dosa. Sudah mempunyai natur dosa, sinful nature di dalam hidupnya. Karena itu manusia kemudian memang dikuasai dan dibelenggu oleh dosa dan kejahatan. Sehingga Paulus mengatakan apa yang baik yang mau aku lakukan, apa yang benar yang aku mau lakukan, bukan itu yang aku lakukan. Tetapi apa yang jahat, yang buruk, yang najis, yang tidak mau sebenarnya aku lakukan, itulah yang aku perbuat. Nah, Galatia pasal 5 ayat 1. Hendaklah engkau menyadari, engkau percaya dan berpegang teguh bahwa di dalam Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib itu, firman Tuhan katakan apa? Kepala ular itu sudah dihancurkan. Kuasa iblis, kuasa dosa, kuasa kejahatan itu sudah dilepaskan daripada hidupmu. Engkau sudah mampu untuk melakukan kebenaran dan kebaikan. Saudara-saudara, yang perlu kita perbuat adalah menyerahkan hidup kita kepada Roh Kudus. Sehingga Roh Allah menguasai dan memimpin dan memampukan kita supaya kita dapat melakukan kebenaran. Saudara-saudara, yang pertama, sadarilah dan percayalah bahwa Yesus sudah memerdekakan kita dari kuasa kejahatan dan kuasa dosa dan kuasa iblis. Amin. Jangan mau lagi dibelenggu.
Jangan mau lagi dikuasai. Jangan lagi menyerahkan dirimu, kata surat Roma pasal yang ke-6. Jangan lagi menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada kejahatan, tetapi serahkanlah kepada Allah menjadi senjata kebenaran. Yang kedua, kuncinya adalah hiduplah senantiasa dalam persekutuan dengan Allah. Amin. Inilah kuncinya. Hiduplah senantiasa di dalam persekutuan dengan Tuhan. Karena Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 15, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Wah, ini satu kalimat yang harus selalu diingat dan dipegang oleh anak Tuhan. Yesus katakan hidup orang Kristen itu seperti pokok anggur. Aku adalah pokoknya dan setiap orang Kristen itu adalah ranting-rantingnya. Kalau ranting itu melekat pada pokoknya, dia akan mendapatkan semua kebutuhan hidupnya. Dia akan kuat, dia akan hidup, dia akan tumbuh, dia akan berbuah. Tapi kalau ranting itu patah, lama-lama dia kering, lalu mati dan tidak bisa berbuah. Yesus katakan di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara dan saya harus hidup senantiasa dekat kepada Tuhan. Bahkan bahasa Alkitab mengatakan aku di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam aku. Amin. Hiduplah senantiasa di dalam keterikatan, di dalam persekutuan yang kokoh dengan Tuhan, supaya melalui itu engkau mendapatkan kekuatan dan kuasa Allah untuk menguasai emosimu, perkataanmu, perbuatanmu, pikiranmu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus fokus kepada Allah. Amin. Kita harus fokus kepada Allah. Oleh karena mengendalikan diri itu adalah buah Roh Kudus. Buah dari Roh Allah. Hasil daripada persekutuan kita dengan Tuhan. Seperti alat yang tercolok kepada listrik, mengalirlah kekuatan dan daya itu yang membuat mesin itu bisa berputar. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus fokus kepada Allah. Oleh karena pengendalian diri itu adalah buah daripada Roh Kudus. Dan janganlah mengandalkan kekuatan kita sendiri. Yang terakhir, teruslah berdoa dan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Berikanlah makanan rohani yang cukup kepada rohmu agar engkau kuat dan dapat menguasai diri. Amin. 1 Petrus pasal 2 ayat 2 mengatakan, saya sudah berkhotbah beberapa waktu yang lalu. Jadilah seperti bayi yang baru lahir. Yang begitu rindu, yang begitu semangat, yang begitu membutuhkan, yang begitu bergantung kepada air susu ibunya. Teruslah berdoa, teruslah membaca firman Tuhan. Seperti bayi yang lahir, yang sungguh bergantung sepenuhnya. Dia tidak bisa hidup tanpa air susu ibunya. Engkau dan aku membutuhkan firman Allah. Membutuhkan doa-doa kita, ketergantungan dan keterikatan kita kepada Allah. Supaya di dalam semuanya itu engkau dan aku mendapatkan kekuatan dan kuasa Allah. Untuk menguasai diri kita dari hal-hal yang jahat. Amin. Terakhir, milikilah tekad yang kuat dan teruslah berlatih. Oleh karena semua ini membutuhkan proses dan kemauan Anda. Saudara-saudara, Tuhan menciptakan manusia itu citra diri Allah. Bukan Tuhan menciptakan mesin, komputer, benda, robot. Kalau komputer sudah diprogram nanti dia jalan seperti itu. Kalau robot sudah diprogram maka itulah yang dia akan lakukan. Saudara dan saya bukan robot. Kita adalah manusia yang punya citra Allah. Di dalam diri kita adalah kemauan, kebebasan. Ada free will, kemauan bebas yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu Galatia pasal 5 mengatakan,
Serahkanlah hidupmu untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Maka di dalam hidupmu akan keluar buah-buah kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri. Saudara-saudara, Allah tidak membuat saudara dan saya menjadi robot. Dia memberikan free will kepada kita. Ketika dia sudah menyelamatkan kita, dia mau supaya saudara dan saya mempunyai tekad yang kuat untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, menjalani hidup kita bersama Tuhan di dalam ketaatan kita kepada pimpinan Roh Kudus, supaya hidup kita boleh menghasilkan kebenaran-kebenaran yang membuat hidup kita bersukacita dan mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Hamba-Mu yang terbatas ini sudah berhenti berbicara ya Tuhan. Tetapi biarlah Roh-Mu yang kudus akan memeteraikan firman-Mu ini, memberkati firman-Mu ini menjadi buah-buah yang nyata dalam hidup setiap kami. Kami boleh menikmati sukacita dan damai sejahtera Allah. Kami boleh memperkenankan hati Tuhan. Dan kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Bahkan menjadi berkat bagi banyak orang di dalam dunia ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam Tuhan Yesus Juru Selamat kami, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan menyanyikan lagu dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 212, bait yang pertama dan kedua. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Perubahan ajaib jadilah padaku sejak Yesus kuterima. Dalam hati dan harap penuh sejak Yesus kuterimalah, sejak Yesus kuterimalah, sejak Yesus kuterimalah. Sukacita di hatiku berlimpahlah, sejak Yesus kuterimalah. Dan gelap aku telah tinggalkan sejak Yesus kuterimalah. Dosaku hilanglah, darahnya sucikan sejak Yesus kuterimalah, sejak Yesus kuterimalah, sejak Yesus kuterimalah. Sukacita di hatiku berlimpahlah, sejak Yesus kuterimalah. Amin. Doksologi disertai pengutusan dan berkat dibawakan oleh Bapak Pendeta Adi Gunawan. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan.
Mari kita tunduk kepala dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, pertolongan Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan Roh Kudus menyertai saudara yang ada di dalam gedung gereja ini, saudara yang beribadah di rumah, saudara yang berada dimanapun. Tuhan menyertai engkau. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh kebaktian kita selesai.